Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, Prodi dari Perbankan Syariah semester 4, NPM 1182933240005. Nah, di sini dalam membuat video ini saya memenuhi sebagai tugas UTS saya, yaitu mata kuliah desain produk perbankan syariah. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil produk desain yang saya buat sendiri yang bertema Zakati Digital, yaitu zakat, interaksi, dan digital. Selanjutnya di sini ada filosofi nama produk dari Zakati Digital. Yang pertama itu zakat, yaitu kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak dan sesuai syariat Islam. Lalu filosofi yang ketiga ini adalah huruf I, yang dimana singkatan dari integrasi, yaitu menyatukan zakat dan pajak dalam satu sistem yang terhubung. Lalu filosofi yang ketiga itu ada kata zakati, yang dimana dalam bahasa Arab zakati berarti yaitu zakatku. Maknanya menegaskan bahwa ini adalah layanan personal milik dan untuk digunakan sendiri. Lalu ada kata digital. Kata digital ini itu bahwa seluruh proses layanan ini mulai dari perhitungan, pembayaran hingga dokumentasi dilakukan secara berbasis teknologi dan dapat diakses dari kapan saja melalui perangkat digital. Jadi Zakati Digital ini hadir sebagai solusi modern bagi muslim Indonesia yang ingin menggunakan zakat dengan mudah, sekaligus memanfaatkannya sebagai pengurangan pajak. Ada makna di mana semua dalam satu genggaman, satu platform, dan satu niat. Selanjutnya yaitu ada keunggulan produk dari Zakati Digital. Yang pertama itu menghitung otomatis tanpa ribet. Jadi Zakati Digital secara otomatis menghitung zakat mal nasabah berdasarkan data saldo rekening yang tercatat di bank. Jadi nasabah tidak perlu lagi untuk bingung menghitung sendiri. Lalu yang kedua, bukti zakat langsung siap untuk laporan pajak. Bukti zakat langsung siap untuk laporan pajak bukti bayar zakat yang diterbitkan oleh produk Zakati Digital dapat berlangsung digunakan sebagai dokumen pengurangan penghasilan bruto dalam pelaporan SPT tahunan. Lalu yang ketiga, semua bisa dilakukan lewat HP, mulai dari menghitung zakat, memilih lembaga amil, hingga unduh bukti pembayaran. Semuanya dilakukan melalui aplikasi mobile banking Bank Syariah kapan saja dan di mana saja. Lalu yang keempat, bukti bayar digital berdasarkan DJP. Jadi setelah membayar zakat, nasabah langsung mendapatkan bukti resmi berformat digital yang sudah memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tinggal melampirkan ke SPT dan selesai. Lalu yang terakhir itu dilengkapi dengan fitur edukasi zakat dan pajak. Jadi menyediakan fitur dan edukasi yang menjelaskan cara menghitung zakat dan jenis-jenis zakat dan juga cara pelaporannya ke pajak, sangat membantu nasabah yang masih awam atau pemula yang baru menggunakan produk Zakati Digital ini. Selanjutnya itu ada definisi dari produk Zakati Digital. Zakati Digital adalah layanan jasa inovatif yang dikembangkan oleh Bank Umum Syariah atau BUS untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat dan pajak penghasilan secara digital. Lalu produk ini dimaksudkan atau diadakan untuk membantu nasabah muslim maupun non-muslim untuk memenuhi kewajiban zakatnya mereka sekaligus mengoptimalkan keuntungan fiskalnya sebagai pengurangan pajak penghasilan melalui platform perbankan digital yang mudah digunakan. Lalu mengapa produk ini dibutuhkan? Karena masih banyak muslim Indonesia yang menghadapi dua masalah nyata sekaligus. Yang pertama, itu tidak tahu cara menghitung zakat mal dengan benar. Lalu masalah yang kedua, itu tidak tahu bagaimana zakat bisa mengurangi pajak atau tidak tahu bagaimana caranya. Selanjutnya ada cara kerja atau alurnya dari Zakati Digital. Yang pertama, itu nasabah membuka aplikasi mobile banking, lalu memilih menu Zakati Digital, lalu sistem akan otomatis membaca saldo dan data penghasilan nasabah. Lalu sistem pun akan menghitung zakat yang wajib dibayar, yaitu zakat setara dengan 2,5% dari harta yang telah mencapai misalnya atau haul. Lalu nasabah
memilih lembaga amil tujuan, yaitu maupun Basnas atau LAJ resmi. Lalu zakat dibayar langsung dari rekening dan bukti bayar digital langsung terbit dan tersimpan. Lalu saat laporan SPT bukti tinggal dilampirkan otomatis. Di sini ada contoh nyata dari Pak Hasan, adalah karyawan swasta dengan penghasilan 10 juta per bulan. Jadi kalau ditahunkan itu sekitar 120 juta per tahun. Jadi 10 dikali 12. Lalu zakat digital akan menghitung otomatis, yaitu zakat penghasilan 2,5% dikali 120 juta per tahun, sama dengan 3 juta per tahun. Jadi nanti sistem akan langsung menawarkan pembayaran sekitar 3 juta ke Basnas atau pilihan lembaga lainnya, pilihan Pak Hasan. Selalu setelah membayar, bukti akan terbit otomatis dan siap dilampirkan di SPT tahunan. Jadi hasilnya penghasilan kerja pajak Pak Hasan berkurang 3 juta, dari pajak yang dibayar pun lebih ringan. Lalu selanjutnya ada syarat dan ketentuan zakat digital. Yang pertama itu ketentuannya. Zakat hanya disalurkan ke lembaga resmi yang diakui pemerintah. Lalu yang kedua, perhitungan zakat dilakukan berdasarkan data saldo dan penghasilan yang tercatat di rekening bank. Lalu yang ketiga, bukti pembayaran zakat diterbitkan secara digital dan memenuhi standar DJP dari pajak. Lalu yang keempat, bank mendapatkan ujroh atau imbalan jasa atas layanan yang telah disepakati di awal akad. Lalu yang terakhir, nasabah berhak memilih lembaga amil tujuan dari daftar yang tersedia di dalam aplikasi tersebut. Syaratnya yaitu memiliki rekening aktif di bank syariah yang nantinya akan menyelenggarakan produk zakat digital. Lalu yang kedua, beragama Islam maupun non-Islam dan berniat menunaikan zakat. Yang ketiga, memiliki NPWP, itu untuk fitur integrasi pelaporan pajak, karena kan zakat bisa mengurangi pajak. Lalu yang keempat, menyetujui akad dan ketentuan layanan zakat digital. Di sini akad zakat digital menggunakan 2 akad atau dikombinasikan dengan 2 akad, yaitu akad wakalah dan akad ijarah. Yang pertama, akad wakalah atau perwakilan, karena nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk menghitung zakat berdasarkan data rekening nasabah, lalu juga menyalurkan dananya zakat ke lembaga amil yang dipilih oleh nasabah, dan juga menerbitkan dan menyimpan bukti pembayaran resmi. Di akad wakalah ini, bank bertindak sebagai wakil atau agen nasabah, dan bank tidak memiliki hak atas dana zakat dan hanya bertugas untuk menyalurkan secara amanah saja. Lalu akad yang kedua itu ijarah atau sewa jasa. Kenapa? Karena bank yang menyediakan teknologi dan administrasi yang berupa sistem perhitungan zakat otomatis, platform pembayaran dan penyaluran digital, penerbitan bukti bayaran berformat standar pajak atau DJP. Lalu juga ada fitur edukasi keuangan syariah yang terintegrasi. Karena dengan layanan ini, bank berhak mendapatkan ujroh atau imbalan jasa yang disepakati secara transparan di awal akad. Jadi nanti sebelumnya ada perjanjian di awal akadnya terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada skema akad dari produk zakat digital. Di sini ada nasabah yang ingin membayar zakat melalui layanan bank syariah. Nah, nasabah memberikan kuasa kepada bank syariah untuk menyalurkan zakatnya kepada Basnas. Nah, di sini antara nasabah dan bank syariah itu sudah terjadi akad wakalah, itu perwakilan. Nah, di sini bank syariah sudah menerima dana zakat dari nasabah melalui sistem produk zakat digital. Nah, kemudian bank menyalurkan lagi dananya kepada Basnas atau LAJ sebagai lembaga pengelola zakat. Nah, karena di sini bank sudah menyediakan layanan dan sistem pembayaran zakat digital. Nah, di sini karena bank sudah menyediakan layanan dan sistem pembayaran zakat digital, jadi bank boleh dong memperbolehkan ujroh atau imbalan jasa sesuai akad ijarah. Ya.
Lalu setelah dananya diterima oleh Basnas, jadi dana zakatnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Selanjutnya ada pemilihan akad dari zakat digital. Yang pertama itu wakalah. Produk zakat digital, jadi nasabah tidak menyerahkan dananya langsung kepada bank untuk dikelola. Lalu yang kedua yaitu akad ijarah. Akad ijarah memungkinkan bahwa bank mendapatkan imbalan jasa yang halal, jelas, dan disepakati di awal. Jadi tanpa unsur riba, tanpa ketidakjelasan, dan tanpa merugikan nasabah. Yang terakhir yakni kesimpulan dari zakat digital. Jadi zakat digital adalah inovasi produk jasa Bank Umum Syariah atau BUS yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat Muslim Indonesia, menyelaraskan kewajiban agama yaitu berzakat dan kewajiban negara yaitu membayar pajak dalam satu platform digital yang mudah, transparan, dan sesuai syariah. Lalu, integritas zakat dan pajak merupakan langkah strategis yang perlu diperkuat melalui digitalisasi, perluasan kanal pembayaran digital, serta inovasi distribusi zakat berbasis pemberdayaan ekonomi. Lalu, zakat digital juga hadir sebagai wujud nyata dari sinergi tersebut melalui ekosistem perbankan syariah yang modern.